Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 6 tentang memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Materi yang pertama yaitu 6.1 pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, 6.2 tujuan pengendalian internal. Adapun tujuan pengendalian internal disesuaikan dengan asersi yang relevan sebagai berikut. Pertama, nyata. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Kedua, tercatat. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Ketiga, bernilai. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Keempat, rahasia. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kelima, diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Keenam, diposting. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Dan yang terakhir, tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang Pengendalian internal tidak peduli seberapa efektif, hanya dapat memberikan entitas keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan pelaporan keuangannya. Adapun batasan inheren dari pengendalian internal ini termasuk: pertama, kesalahan manusia yang mengakibatkan gangguan dalam pengendalian internal. Kedua, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian. Ketiga, kolusi oleh dua atau lebih individu untuk menghindari kontrol. Keempat, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan. Dan yang terakhir, keputusan yang dibuat oleh manajemen tentang sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Selanjutnya, 6.3 pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, proses penilaian risiko entitas. Ketiga, sistem informasi termasuk proses bisnis terkait relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Keempat, aktivitas pengendalian. Dan yang terakhir, pemantauan pengendalian. Komponen pengendalian internal ini ketika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai pengendalian tingkat entitas karena masing-masing dari komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. Pengendalian seperti fungsi audit internal perusahaan adalah pengendalian tingkat entitas. Selanjutnya 6.3.1 lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, dan mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika merupakan elemen penting dari lingkungan pengendalian yang mempengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Integritas dari perilaku etis adalah produk dari standar etika dan perilaku organisasi. Bagaimana mereka dikomunikasikan, dan bagaimana mereka dipantau dan ditegakkan dari kegiatan bisnisnya. Ini termasuk tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif, tekanan, dan peluang yang mungkin mendorong personel untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Kedua, komitmen terhadap
kompetensi. Mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang diperlukan dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Ketiga, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, misalnya anggota komite atau CEO. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. Dalam menentukan keefektifan partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, khususnya Dewan Direksi, auditor mempertimbangkan independensi Dewan dari manajemen, pengalaman anggotanya, luas keterlibatan dan pemeriksaan aktivitas manajemen sehari-hari, dan interaksi dengan auditor internal atau eksternal. Keempat, filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Manajemen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Pemahaman ini mempengaruhi penilaian auditor tentang bagaimana manajemen membuat penilaian dan estimasi akuntansi, serta memberikan wawasan tentang kompetensi dan motivasi manajemen. Kelima, struktur organisasi. Menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Menetapkan struktur organisasi termasuk mempertimbangkan bidang utama, wewenang, dan tanggung jawab serta kesesuaian jalur pelaporan. 6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. Mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi ditetapkan dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otoritasi ditetapkan. Ini mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel kunci dan sumber daya yang disediakan untuk melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Selanjutnya, 6.3.2 proses penilaian. Proses penilaian risiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis untuk tujuan pelaporan keuangan. Proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Tujuan dari proses penilaian risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai efektivitas operasional. Dalam audit, tujuannya untuk menilai kombinasi risiko inheren, pengendalian, dan deteksi, untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Penilaian risiko entitas untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka akuntansi. Selanjutnya, 6.3.3 Sistem Informasi dan Komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Informasi dan komunikasi melibatkan penangkapan dan pemberian informasi kepada manajemen dan karyawan sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Informasi dibutuhkan di semua tingkat entitas untuk menjalankan bisnis dan untuk membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan, operasi, dan kepatuhan. Informasi diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dilaporkan oleh sistem informasi. Sistem informasi dapat berupa komputerisasi, manual, atau kombinasi keduanya. Istilah sistem informasi sering digunakan dalam konteks pemrosesan data yang dihasilkan secara internal berkaitan dengan transaksi dan aktivitas operasi internal.
Namun sistem informasi yang berkaitan dengan pengendalian internal jauh lebih luas, artinya sistem informasi juga menangani informasi tentang kejadian, aktivitas, dan kondisi eksternal. Selanjutnya 6.3.4 kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Yang pertama, tinjauan kinerja. Kegiatan pengendalian ini mencakup peninjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda satu sama lain, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Mereka juga mencakup tinjauan kinerja fungsional atau aktivitas seperti di bank, tinjauan manajemen pinjaman, konsumen atas laporan menurut cabang, wilayah dan jenis pinjaman untuk persetujuan dan penagihan pinjaman. Kedua, memproses informasi. Berbagai kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Ketiga, kontrol fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset, termasuk pengamanan yang memadai atas akses ke aset dan catatan dan penghitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Sejauh mana pengendalian fisik yang dimaksud untuk mencegah pencurian aset relevan dengan keberhasilan bisnis dan keandalan penyusunan laporan keuangan. Dan oleh karena itu audit bergantung pada keadaan seperti jika aset sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Dan yang terakhir, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep bahwa tidak ada satu karyawan atau kelompok karyawan yang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Secara umum, tugas pokok yang tidak sesuai dan harus dipisahkan adalah yang pertama, otorisasi atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset. Kedua, penahanan aset, dan yang terakhir, pencatatan atau pelaporan transaksi. Selanjutnya, 6.3.5 pemantauan kontrol. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang sedang berlangsung dan evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Sebagian informasi yang digunakan dalam pemantauan dihasilkan oleh sistem informasi entitas. Jika manajemen mengasumsikan bahwa data yang digunakan untuk pemantauan akurat tanpa memiliki dasar untuk asumsi, kesalahan mungkin ada dalam informasi, berpotensi mengarahkan manajemen ke kesimpulan yang salah dan aktivitas pemantauannya. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi audit internal. Aktivitas audit internal yang paling relevan dengan audit mencakup aktivitas yang memberikan bukti tentang desain dan efektivitas pengendalian internal atau yang memberikan bukti substansif tentang potensi salah satu material dalam laporan keuangan. Ketika memperoleh pemahaman tentang proses pemantauan klien di tingkat entitas, faktor-faktor seperti berikut biasanya dipertimbangkan, seperti apakah evaluasi berkala atas pengendalian internal telah dilakukan, sejauh mana personel dalam melaksanakan tugas rutinnya memperoleh bukti apakah sistem pengendalian internal terus berfungsi, serta sejauh mana komunikasi dari pihak eksternal menguatkan informasi yang dihasilkan secara internal atau menunjukkan masalah. Selanjutnya, 6.3.6 pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu, seringkali tidak praktis
bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai memungkinkan penilaian pengendalian internal dilakukan. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Biasanya dalam bisnis yang lebih kecil adalah seorang manajer pemilik yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Ini bisa dilihat sebagai kekuatan dan kelemahan. Ini adalah kekuatan karena fakta bahwa mereka sangat terlibat dalam bisnis dan operasi sehari-hari termasuk penjualan barang dan jasa serta pengelolaan kas harian yang ditutup. Oleh karena itu, kecil kemungkinan bahwa kesalahan material yang mungkin terjadi tidak akan terdeteksi oleh manajer pemilik. Ini juga merupakan kelemahan karena manajer pemilik yang sama berada dalam posisi untuk dapat mengesampingkan pengendalian internal. Selanjutnya, 6.4 Pengendalian internal tingkat transaksi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. 6.4.1 Contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang pedagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi bukannya mengirimkan barang, klien menjual atau melakukan layanan. 6.4.2 Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Neraca persediaan dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead tidak langsung dan biaya penjualan. Biaya penjualan dapat mencakup pembelian, persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembar saldo. Selanjutnya, 6.5 Mendokumentasikan pengendalian internal. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi yang berikut ini. Yang pertama, narasi. Adalah bentuk dokumentasi yang paling umum terutama di bagian lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana arus transaksi tertentu relatif sederhana dan lugas. Ini melibatkan auditor yang menjelaskan setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Kedua, diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Diagram alir tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, diagram logika lebih umum. Ketiga, kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk dokumentasi kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi flowchart menyoroti kegiatan utama mulai dari inisiasi hingga pelaporan, sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi. Dan yang terakhir, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Hal ini sangat membantu dalam industri yang auditor mungkin tidak secara pribadi terbiasa dengan audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi pengendalian krisis. Selanjutnya, 6.6 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang identifikasi. Hal ini karena kelemahanlah yang menimbulkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Dan area kelemahan juga di mana auditor biasa melakukan pengujian substansif tambahan untuk mengukur kesalahan penyajian material. Dan yang terakhir adalah 6.7 surat manajemen. Surat manajemen adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.